Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Taudin, NPM 20220018, semester 3, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang video penjelasan mengenai perubahan kurikulum di Indonesia pada masa kemerdekaan hingga saat ini, dan menjelaskan mengenai faktor perubahan dan karakteristik setiap kurikulum pada mata kuliah, kurikulum, dan buku teks sejarah yang diampu oleh Bapak Bobi Hidayat MPD dan Bapak Bakhtiar Afwan MPD. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum menjadi bagian terpenting pendidikan, searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah. Artinya, kurikulum sudah diterapkan sejak saat penjajahan Belanda. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa, bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut. Tahun berapa sih perubahan dari kurikulum itu? Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah 2013. Kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950 karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka. Maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati
kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada setiap siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik, sehat, dan kuat. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajar setiap satuan bahasa. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975, disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati suatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa afektif atau disebut CBSA. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum tahun 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut yaitu KTSP. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tahun 2013.
kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum tahun 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum tahun 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum tahun 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Faktor yang menjadi kurikulum berubah-ubah, yaitu tidak pernah terlepas dari perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Karakteristik kurikulum. Yang pertama adalah rencana pembelajaran 1947. Karakteristiknya adalah hal yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu rencana pembelajaran terurai 1952. Karakteristik fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau biasa disebut Pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Yang ketiga yaitu rencana pendidikan 1964, yaitu menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dikembangkan, kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan terhadap siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu kurikulum 1975, berorientasi pada tujuan mengenai pendekatan integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas waktu, menganut pendekatan sistem instruksional, dan dipengaruhi psikologi tingkah laku. Dan yang keenam yaitu kurikulum 1984, yaitu mengusung proses skill approach atau bisa disebut CBSA, merupakan suatu upaya dalam pemberharuan pendidikan dan pembelajaran. Pada saat itu dalam CBSA, kegiatan belajarnya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral atau menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa dan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Dan yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang pertama yaitu pembagian tahap belajar di sekolah dengan sistem catur ulang. Yang kedua yaitu pembelajaran di sekolah lebih menekankan dari materi pelajar yang cukup padat atau berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga yaitu kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di Indonesia. Yang keempat yaitu dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedelapan yaitu kurikulum tahun 2004. Yang pertama yaitu menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat yaitu sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
Dan yang kelima yaitu penilaian, menekankan kepada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kesembilan yaitu KTSP tahun 2006. Yang pertama yaitu menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang keempat yaitu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima yaitu penilaian, menekankan pada proses hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan yang ke-10 yaitu kurikulum tahun 2013. Yaitu keunggulannya yaitu yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Dan yang kedua yaitu adanya penilaian dari semua aspek. Yang ketiga yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat yaitu adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima yaitu hal yang paling menarik dari kurikulum tahun 2013 ini adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial dan lain-lain. Yang kekurangannya yaitu yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Dan yang keempat yaitu sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Yang kelima yaitu penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Dan yang keenam yaitu guru tidak siap dengan perubahannya, dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.